Ya udah, tunggu di sini ya Mbak. Oke, nanti ikut gue ya. Vel, sini Vel. Iya, oke. Vel, nanti tolong tungguin mbaknya di sini. Biar aku sama Andin nanti ke tempatnya Mita. Ya. Nanti aku kasih tahu kalau misalkan butuh bantuan nanti ya. Oke, yuk. Mbak ya. Gue sama Andin turun tempat dan menuju ke rumahnya Mita. Nanti biar aku yang ngomong dulu ya. Iya udah. Soalnya kamu tahu kan dia ini kan agak temperamen orangnya. Iya. Nanti biar aku yang jelasin dulu. Ya udah. Permisi. Permisi. Permisi Mbak. Mbak. Sorry Mbak, iya sorry aku pengen ngobrol banget. Tolong. Nggak, sorry banget. Minta tolong bisa nggak Mbak? Mbak sekali aja. Habis itu kita gangguin lagi deh. Emang sih ya, awalnya agak berat. Jujur gua ngeliat Mita di situ masih sakit hati. Nggak, sebentar aja. Please dong. Sebentar bisa Mbak, please. Iya, minta tolong banget. Sorry ya, ini kita mau minta maaf sekalian di sini. Kita mau minta maaf, bisa nggak? Ini kita minta tolong banget ini. Sorry banget. Apa lagi? Saya kan udah bilang saya nggak tahu apa-apa. Iya, saya nggak nyalakan Mbak, enggak. Makanya kita mau klarifikasi di sini. Kita jelasin bahwa di sini kakaknya Randy ini sebentar lagi mau nikah. Andin ini mau nikah. Dia butuh wali nikah, cuman itu. Kita jelasin baik-baik dan kita berusaha untuk ngambil hatinya. Alhamdulillah, Mita ini mau bantuin. Kita nggak tahu kemana harus cari informasi tentang Randy ini. Yang tahu kan Mbak aja. Tolong banget Mbak. Ini dia mau cari adiknya, kasihan loh. Saya minta tolong banget. Dan sebentar lagi mau Kamu nikah. juga semalam marah-marahin saya. Iya, buat masalah itu saya minta maaf. Saya minta maaf juga kalau buat suami kakak saya itu udah nyakitin hati Mbak. Saya minta maaf banget, tapi saya butuh banget informasi untuk adik saya. Kan Tolong ya Mbak. Apa ya udah. Iya Mbak, minta tolong banget. Kan terakhir kan situ hubungan, katanya ketemu di Jakarta. Ya pasti kan minimal dia ngomong sesuatu kan sama Mbak. Iya Mbak, Iya kan? tolongin Mama. Atau mungkin biasa dia nongkrong di mana atau temennya siapa, bisa nggak tolong kasih tahu kita? Kalau Mbak coba kalau Mbak jadi saya lagi nyari adik saya tuh gimana sih Mbak? Makanya dia ikutan acara ini karena dia pengen nyari adiknya Mbak. Bener, ini nggak bohong. Ya tolong Mbak ya, tolong banget. Ini kasihan loh dia pengen ketemu sama adiknya. Iya Mbak. Iya. Saya minta tolong banget. Itu adik satu-satunya Mbak. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi, cuma itu adik satu-satunya. Tuh dia keluar ya. Iya. Wah, gila. Ternyata perempuan itu, Fel. Lihat, Fel. Iya, ini aku lihat. Oke, kali ini gue bantu lo. Tempat tinggalnya sih gue nggak tahu ya. Tapi setahu gue dan seingat gue, cakep gue, Fel. Iya, cakep banget perempuan, Fel. Gila, dia udah ngerebut laki gue, Fel. Iya, Mama yang Fel. Lihat perempuan kayak gitu. Lihat dandannya aja seksi begitu, Fel. Iya, kayak gue, Fel. Lu lihat kan? Iya, kerja di daerah Menteng gitu, perusahaan batubara. Ya udah dapet lah kita alamat tempat kerjanya Randy. Enak kan coba? Pas kita lagi ngobrol, Mita jelaskan bahwa tempat kerjanya Randy adalah perusahaan batubara di daerah Jakarta. Ini tiba-tiba Tampangnya aja kayak gitu. Iya. daerah Menteng perusahaan batubara. Itu terakhir komunikasi sama gue seperti itu. Gue Dia taunya. ngakunya di situ. Berarti terakhir dia kerja di perusahaan batubara. Udah. Udah, Pak. Gue udah punya anak. Udah. Apa? Rumah orang loh ini. Kak, udah Kak. Udah, Mbak, istighfar, Mbak. Mbak, udah. Lu harusnya tahu dong.
Kan kamu tahu aku udah punya anak dari dia. Lo nggak tahu kan? Gue itu sakit deh. Dia udah nikanatin gue. Perempuan itu udah rebut laki gue deh. Lo kan udah punya ponakan deh. Iya aku tahu. Sabar. Deh. Gue nggak tahu deh harus gimana deh. Itu lagi gue deh. Iya aku tahu. Yang gue susahnya sama dia sama-sama deh. Iya aku tahu. Nggak tahu. Lo nggak tahu gue. Iya tahu. Gue susah sama-sama sama dia. Dia sampai sekarang niatin gue lagi deh. Gimana ya? Gue harus tuh perempuan deh. Nggak usah, kamu udah nggak usah. Nggak bisa deh, gue nggak terima. Gue nggak terima deh. Dia udah rebut deh. Dia udah sama laki gue. Takkan pernah kisah ini kan terjadi bila cinta ini tak pernah kau hianati. Kita beri pencarian. Kau dustai aku. Nunggu keadaannya Ninda ini sampai baikan kembali. Sungguh Kita beri tega pencarian. kau sakiti aku. Berapa hari kemudian Andin ngabarin kita kalau dia siap melakukan pencarian. Gue nanya, Ninda bagaimana keadaannya? Kalau misalkan Ninda marah lagi seperti itu, kita nggak akan lanjut pencarian percuma. Andin bilang kalau Ninda sudah tidak akan marah-marah lagi. Dia akan berusaha ngontrol emosinya, tidak akan terjadi kemarahan lagi. Ya udah, kalau udah sepakat kita lanjut pencarian. Pencarian menuju ke tempat usahanya Randy. Permisi. Halo, Mbak. Iya. Ada apa ya? Bisa ngobrol sebentar, Mbak? Iya, Mbak. Soal apa ya? Iya, sorry ganggu sebentar. Kenalan dulu deh. Ya, saya Mandala dari Antv. Ini kenalin. Din. Iya. Ada apa ya? Jadi gini, Mbak. Kita kan dapat informasi kalau katanya Randy itu kerja di sini, betul? Nama lengkap siapa? Randy siapa? Randy Ramadan. Randy Ramadan. Oh, Randy Ramadan itu dari sekitar 2 bulan yang lalu sih. Oh, ada gitu. apa ya emang? Enggak, ini kakak-kakaknya udah lama nggak ketemu saya sama kakaknya. Randy. Pengen ketemu sama Randy-nya sih. Oh gitu. Mungkin Ya Mbak, biasanya kalau pegawai itu kan ada datanya, ada KTP-nya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Bisa nggak kita minta, Mbak? Aduh, aku kurang tahu deh. Tapi mungkin ada yang tahu kali temennya si Randy, si Vira. Yang dulu sih deket sama si Randy, kayaknya dulu suka pulang bareng gitu. Oh, ada Viranya? Ya, Viranya kebetulan baru keluar meeting jam yang lalu. oh iya kalau boleh tahu Vira itu meeting di mana ya? Meeting di cafe Silensius, kayaknya deket sini. Dekat kantor sini sih. Dekat aja ya? Nah, dekat sini, cafe Silensius. Baru sejam lalu, mungkin masih ada di sana kali kalau di... Coba aja nanti dulu. Ya udah, belum coba kesana kita ya. Ya kita mau cek dulu, Mbak ya. Nanti kalau kita butuh banget, kita isi lagi ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Iya, Makasih ya, Mbak. Ya. Makasih, Mbak ya. Kita buru-buru, Mbak ya. Kita menuju ke tempatnya Vira. Sampai di kafe itu, ya, kita ngelihat di situ ada seorang perempuan yang lagi habis meeting, habis ngobrol sama seseorang, kemudian dia sendirian duduk di situ. Kita lihat di situ udah nggak ada cewek lagi, cuman dia satu-satunya cewek. Nah sebelum dia pergi dari tempat makannya, kita samperin dia. Kalau nggak salah sih ini deh tempatnya. Iya, cuman yang mana orangnya ya? Sebentar. Atau nanya aja dulu. Ini Kayaknya itu tuh. Yang cewek ini. mungkin ya? Kayaknya Coba. dia deh. Coba deh. Namanya siapa tadi? Namanya Vira. Hah? Vira. Halo. Dengan Hai, Vira, Mbak. Mbak? Vira ya? Sorry, ini mau ngobrol sebentar bisa nggak? Boleh ya? Boleh ya? Duduk aja. Iya nggak apa-apa. Duluan. Gue jelasin di sini pokok permasalahannya kita butuh bantuan dia dan pengen mencari Randy. Vira bilang di situ dia kenal sama Randy. Ya Vira, jadi kita dari Antv. Sebenarnya kita mau minta tolong sih sama kamu. Ya, jadi sebenarnya
Randy ini kan udah 3,5 tahun nggak pulang, nggak ada kabar sama sekali. Udah coba cari ke sana kemari bahkan. Sebentar ya, cowok aku telepon dulu. Oh apa? Angkat aja. Sebentar ya. 3,5 tahun ini nggak ada kabar sama sekali, udah cari kemana-mana. Nah terakhir katanya kerja di tempat tambang, perusahaan tambang ini. Dulu sih aku emang dekat sama dia, persahabatan ya, cuma kayak teman ngobrol atau sharing gitulah. Tapi semenjak dia udah pindah kerja, udah nggak pernah kontak-kontakan lagi. Berarti ada nomor teleponnya dong? Oh kalau nomor ada, coba berapa nomornya? Coba. 841. Oh ya. Punya nomor lain nggak? Kalau nomor lain nggak ada, cuma nggak ada. Tapi waktu itu sih aku pernah dikasih alamatnya. Aku tahu di mana sekarang jadi. Coba aja mas, ini kontrakannya. Ya saya dulu pernah datang ke kontrakannya sama beberapa teman saya. Dia kontrak di jalan ini, ya, RT ini, RW ini. Coba aja datang ke sana. Tapi yang terakhir kamu ketemu Randy itu dia nggak pernah cerita tentang apa gitu keluarganya atau apa ke kamu? Enggak sih, kalau masalah itu dia tertutup. Kita cuma teman ngobrol-ngobrol aja, kayak makan bareng. Soalnya kita udah berapa tahun nggak ketemu dia loh, ya kan? Dia malah udah ketemu 5 bulan lalu. Kita malah belum. Jadi juga nggak ngabarin kalau udah datang ke Jakarta juga kan? Nah, coba aja dicek ke alamat yang tadi. Oke. Udah kita cek aja alamatnya. Ya, makasih banyak Mbak ya. Sorry kalau Makasih ya. Makasih banyak ya Vira. Untungnya kan udah dapat informasi juga kan? Iya, kayaknya sih bener tuh. Tinggal di situ dia. Ya udah ini nanti alamatnya biar nanti minta tolong sama Albar ya. Jadi dia cek alamatnya. Iya. Tadi kan udah dicatat ya alamatnya. Iya. Kok ramai gini, kok banyak kamera? Kamu ikut acara apa sih? Oh udah, Ini udah siapa? Mas. Ini Rio Mas. Oh, halo, Bro. Tunangan saya. Ya. Mandala ya. Rio. Kenalin Feli. Ya, Rio. Kok bisa ngomong sebentar? Iya udah Ya, deh. aku ada yang mau aku ngomongin. Sebentar ya Mas ya. Iya, iya. Kak sebentar ya. Apa sih acara apa sih? Ya udah. Kamu Ih, apa sih ngomong apa sih? gini. Iya, dia pacar ya. Tunangannya lah. Jadi aku Oh. Emang dia nggak bilang sama pacarnya kalau dia ikutan ini? Kayaknya enggak deh. Itu buktinya bingung pacarnya. Terus tadi yang dia telepon bukannya pacarnya ya? Iya tunangannya sih sebenarnya. Udah bukan pacaran lagi. Senyum-senyum tunangannya. Nggak tahu deh kenapa. Kayaknya dia lagi ada masalah deh. Enggak, dia nggak ada masalah. Enggak, itu nggak senyum-senyum. Senyum aja. Enggak. Tapi dia memang kayaknya memang ada masalah, cuman kita nggak tahu lah ya. Oh, dia nggak suka cerita-cerita emangnya sama kamu? Enggak juga. Ribut kan? Tuh kan? Iya, gue bilang juga ada masalah dia. Nggak mungkin. Kok mereka jadi berantem sih? Iya, kata gue juga dia lagi ada masalah. Nggak mungkin dia datang gitu aja. Ya gue juga nggak tahu itu kenapa. Udah lama dia sering kayak gitu. Oh, emang sering berantem? Iya. Katanya tuh Andin sering nuntut, padahal gue rasa biasa aja sih.